Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat untuk kita bisa menjalani hidup kita untuk kedepannya lebih baik insyaallah, dan kita hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui, di dalam organ tubuh kita ada segumpal daging yang mempunyai peranan yang sangat penting. Mempunyai peranan yang sangat urgen di dalam amal ibadah kita, mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di dalam bagaimana nasib kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak asing lagi, yaitu hati. Berapa banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, menegur kita, mengingatkan kita, menasehati kita untuk selalu menjaga hati. Dan berapa banyak orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya salat, bukan dengan banyaknya amal ibadah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimana hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitab Jam'ul Jawami', yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wal Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala siyam, bal bi salamati sudur wa sakhawatin nufus warahmah bi kulli muslim. Sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku tidak masuk surga bukan dengan banyaknya salat, bukan dengan banyaknya puasa, akan tapi mereka masuk surga dengan salamatus sudur, dengan sucinya hati, dengan selamatnya hati, wasakhawatin nufus, dan dermawannya diri, warahmah bikulli muslim, dan mempunyai kasih sayang pada setiap insan yang muslim. Dalam hadis ini kita bisa ambil dan kita bisa petik pelajaran. Dan jangan kita salah artikan bahwa mereka para wali-wali abdal masuk surga dengan tanpa sholat, tanpa amal ibadah sholat, tanpa amal ibadah puasa. Akan tetapi mereka mempunyai amal ibadah puasa, amal ibadah sholat yang sangat banyak. Dan yang mereka prioritaskan dan mereka utamakan yaitu dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat. Karena mereka tahu pentingnya pengaruh, besarnya pengaruh dari hati ini dalam terkabulnya amalan ibadah mereka. Apabila hati ini sudah bersih, apabila hati ini sudah selamat, apabila hati ini sudah suci, maka amalan ibadah mereka, organ tubuh mereka akan mudah di dalam mengamalkan amalan ibadah yang mereka hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada seorang ulama, seorang wali yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau pernah mengatakan, seandainya aku diberi pilihan untuk anak keturunanku, aku disuruh memilih mana yang aku akan pilih antara salamatus sudur, antara bersihnya hati atau banyaknya ilmu, maka aku niscaya aku akan memilih salamatus sudur. Aku akan memilih bersihnya hati. Karena dengan bersihnya hati, seorang insan
seorang manusia mudah untuk mencerna ilmu, mudah untuk mendapatkan rahasia-rahasia, pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pemberian ini kecuali pada hambanya yang terpilih. Karena rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan kepada sebuah wadah yang kotor, kepada sebuah wadah yang banyak kotoran. Akan tapi sir, asrar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang mempunyai wadah yang bersih, wadah yang suci. Wadah tersebut apa? Yaitu hati. Begitulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena itu ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kisah ini disebutkan dalam kitab Anisul Mu'minin. Di sini disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati sahabat yang hadir pada saat itu. Kebetulan pada saat itu setelah sholat asar, terjadi setelah sholat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang dari arah ini, Rasulullah SAW menunjukkan suatu arah tertentu, rajulun min ahlil jannah, seseorang yang dia bakal menjadi calon penghuni surga. Fattajahat anzarus sahaba kulluha ila hadhihi nahiyah. Semua pandangan sahabat tertuju kepada satu arah yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana arah tersebut akan datang seorang pemuda calon penghuni surga. Maka datanglah seorang A'rabi memberikan salam kepada sahabat dan salat asar di arah tersebut. Kemudian setelah itu tidak lama bubar, tidak lama pulang kembali. Pada hari selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda sedemikian rupa. Maka akan datang dari arah tertentu calon penghuni surga. Seorang pemuda calon penghuni surga. Datanglah sampai kejadian ini berulang 3 kali. Maka ada salah seorang sahabat yang penasaran, apa sih amalan seorang Arabi ini sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Maka suatu saat ada salah satu seorang sahabat mengikuti, membuntuti jalan seorang Arabi ini. Sehingga seorang Arabi ini penasaran, siapa yang membuntutiku dari belakang ini? Maka dipersilahkanlah seorang sahabat tersebut untuk bertamu di rumah seorang Arabi tersebut. Maka seorang Arabi ini mengatakan, "Tafaddal ya akhal Islam, anta dhaifi." Silahkan, wahai saudaraku muslim, engkau hari ini adalah tamuku. Maka sahabi tersebut menerima jamuan seorang Arabi. Kemudian wa makatha indahu 3 layalin. Dan seorang sahabi ini menginap di rumah seorang Arabi selama 3 hari. Tidak ada yang aneh dari perbuatan seorang Arabi di rumahnya. Dia sholat seperti biasa, dia puasa seperti biasa. Tidak terlalu banyak sholatnya, tidak terlalu banyak puasanya. Artinya yang wajib-wajib saja dia kerjakan. Maka seorang sahabi ini penasaran, akhirnya bertanya kepada seorang Arabi ini. Faqala sahabi lahu, khabbirni bi azga amalin amiltahu, fa inni sami'tu bisyaratar Rasul sallallahu alaihi wasallam laka 3 bi annaka min ahli jannah. Kabari kepadaku wahai seorang Arabi tentang amalan yang paling suci, amalan yang paling engkau buat pegangan sehingga aku mendengarkan bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali bahwasanya engkau adalah calon penghuni surga. Maka apa kata seorang Arabi? Faqala huwa ma tara ghaira inni la ajidu fi qalbi ghishan wala hikdan ala khairin a'tahu Allah li ahad. Amalan-amalanku seperti yang engkau lihat selama 3 hari ini. Akan tetapi aku tidak pernah menyimpan di dalam hatiku rasa benci, rasa dengki, rasa iri terhadap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap suatu orang. Aku tidak pernah iri, aku tidak pernah benci, aku tidak pernah dengki kepada seseorang pun. Karena seseorang tersebut mempunyai kebaikan, mempunyai kelebihan
aku tidak pernah menyimpan dalam hatiku rasa benci. Maka apa kata sahabat? Faqala sahabi lahu hiyallati balagat bika. Itulah yang menyebabkan engkau mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita calon penghuni surga, punya hati yang suci, hati yang bersih, sehingga kita bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat dengan hati yang suci, hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.